Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu. Bab ini menerangkan tentang haid. Wal haidu lughatan as-sayalanu. Haid secara bahasa bermakna mengalir. Yuqalu hadul wadi idza sara. Dikatakan dalam bahasa Arab fil lughah hadu al-wadi, jurang mengalir. Ai idza sala, artinya jurangnya mengalir. Maksudnya airnya yang mengalir. Ini disebut majaz mursal min itlaqil mahal wa iradatil hal. Yang disebut tempat tapi yang dimaksud yang bertempat, yang airnya yang mengalir. Wa syar'an damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin mahsusah. Menurut syara' haid adalah darah yang ditimbulkan watak atau karakter yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita di dalam waktu-waktu tertentu. Warrahimu wi'aul waladi wa wajildatun ala suratil jarrati al-maklubati. Rahim adalah wadah anak, bentuknya merupakan kulit seperti guci, lek Jawa ni gentong, seperti gentong sing malih. Jadi rahim itu adalah wadah anak terbuat atau terdiri dari kulit dengan bentuk guci yang terbalik. Fababuhu daiku min jihatil farji wa wasi'uhu ila jihatil babni wa yusamma bi ummil aulad. Sedangkan pintu wadah anak tersebut sempit dari arah farji, sedangkan luasnya mengarah ke perut, dan itu disebut ummil aulad, induk anak. Itu jadi wadah anak itu adalah berupa kulit yang bentuknya seperti guci terbalik, sedangkan lubangnya sempit dari arah farji dan luasnya menuju arah perut, dan itu disebut ummil aulad, induk anak. Itu gambaran wadah anak. Wal aslu fil haidi ayatu wa yas'alunaka 'anil mahid. Adapun dalil tentang haid adalah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang urusan haid. Yang bertanya di sini sebenarnya adalah orang yang bernama Dahdah bertanya kepada Nabi Muhammad. Wa sababu hadhil ayati annal yahuda kanu idza hadat al mar'atu akhrajuha minal buyuti wa lam yusakinuha walam yu'akiluha fas'alatis sahabatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik fanazalatil ayah faqala sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah fa'anqarul yahud. Kemudian tentang sabab-sabab turunnya ayat adalah mereka orang Yahudi ketika istrinya sedang haid, mereka mengusir dari rumah. Mereka mengeluarkan istrinya dari rumah. Dia tidak mau menemani, dia tidak mau makan bersama. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi tentang peristiwa yang terjadi pada orang Yahudi tersebut. Kemudian turunlah ayat
wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhir. Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalau menurut hadis laka ma faqal izar, berarti di antara pusar dan lutut tidak diperbolehkan. Fala yahrumu 'alaiha hudurul muhtadari wala yukrahu isti'malu ma massathu bi tabhin aw ghairihi wala fi'luha lahu wala ghuslus siyab. Bagi orang haid tidak diharamkan mendatangi orang yang sedang sakaratul maut, mendatangi orang yang sakit yang menjelang tercabutnya ruh, dan tidak dimakruhkan menggunakan apapun yang tersentuh oleh wanita haid, semacam masakan dari orang yang haid atau apapun yang pernah disentuh oleh wanita haid tidak dimakruhkan dipakai. Juga tidak dimakruhkan pekerjaan wanita haid untuk masak atau yang lain, dan tidak pula dimakruhkan membasuh atau mencuci baju. Wa fi ba'di tafasiri kanatin nasara yujami'una al-haidha wal yahudu yuharrifuna mukhalatataha wa ya'tazilunahunna fi kulli syai'in fa anzalallahu ta'ala al-qasda ay tawassuta bainal amrayn wa huwa tahrimul jima'i wa jawazul mukhalatah. Di sebagian tafsir dijelaskan kaum Nasoro, orang-orang Nasrani, mereka itu suka jima pada istrinya yang sedang haid. Sedangkan orang Yahudi justru malah mengharamkan bergaul dengan wanita haid, bergaul dengan istrinya yang sedang haid, dan mereka mengucilkannya. Dalam segala hal yang terkait dengan wanita haid, orang Yahudi malah mengucilkannya. Kemudian Allah menurunkan sebuah peraturan yang seimbang, tengah-tengah di antara keduanya, yaitu mengharamkan jima tapi membolehkan bergaul dengan istri yang sedang haid. Wa aqallu zamanil haidi taqatta'ad damu awit tasala yaumun wa lailatun ay qadruhuma muttasilan wa huwa arba'un wa ishruna sa'atan fama naqasu an dzalik falaysa bihaidin bi khilafi ma balaghahu ala ittisal aw tafriq fa innahu haidun wa in kana ma'an asfara aw kathiran laisa ala launid dami li annahu adan fashamalatul ayah. Adapun minimal zaman haid, baik darah itu terputus-putus atau bersambung, adalah seukuran sehari semalam. Maksudnya ay qadruhuma, tegese seukuran sehari semalam dalam arti minimal 24 jam. Kemudian bila mana darah yang keluar tersebut tidak mencapai ukuran 24 jam, maka tidak disebut haid, akan tetapi disebut darah rusak. Beda dengan halnya darah itu mencapai 24 jam walaupun terpisah-pisah. Katakan mulai keluar dari tanggal 1 sampai berakhir tanggal 10. Kalau dihitung mencapai 24 jam, sekalipun terpisah-pisah, satu hari keluar 1 jam, satu hari lagi 2 jam. Kalau di total mencapai 24 jam, maka semua darah dan kosongnya disebut darah haid. Sekalipun darah yang keluar bentuknya kuning atau keruh, itu termasuk dalam pengertian darah haid. Al-muradu bil ittisali ayyakuna law udkhila nahwul qutni latalawwatha
Wa illam yakhrujid damu ila ma yajibu ghusluhu fil istinja. Yang dimaksud bersambung di sini adalah diukur seandainya ada kapas dimasukkan ditempelkan ke farji, maka kapas tersebut akan muncul bercak darah, nampak bekas-bekas darah, berarti disebut masih sambung darahnya, belum putus. Walaupun darah itu tidak sampai keluar pada batas yang wajib dibasuh pada saat istinja, itu masih disebut darah masih keluar. Wa aktaruhu zamanan 15 yawman bilayaliha wa illam yattasil wa ghalibuhu sittun aw sab'un kullu dhalika bi istiqra'il Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa man wafaqah. Adapun batas maksimal paling banyaknya zamannya haid adalah 15 hari 15 malam sekalipun darah tidak sambung. Adapun lumrahnya bisa 6 bisa 7. Semua tersebut baik maksimal haid, kemudian minimal haid, kemudian lumrahnya haid, itu adalah berdasarkan penelitian Imam Syafi'i atau berdasarkan observasi Imam Syafi'i terhadap wanita-wanita Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ma syakka fi bulughihi yawman wa lailatan minad dami laisa bihaidin inda Hajim Ibnu Hajar wa haidin inda Imam Ramli qalahu fil idad walau mufarraqan fi 15 yawman walau bi alwanin. Di sebagian kitab disebutkan jika ada seseorang bimbang, ragu apakah darah yang keluar sudah mencapai sehari semalam atau belum. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, ketika terjadi suatu kebimbangan apakah darah itu mencapai 1 hari 1 malam atau tidak, maka divonis bukan darah haid. Menurut Imam Romli, jika terjadi suatu kebimbangan apakah darah itu mencapai 1 hari 1 malam, menurut Imam Romli disebut atau dihukumi darah haid. Jadi pandangan Ibnu Hajar dan Imam Romli beda. Namun yang kuat biasanya pendapat Imam Ibnu Hajar. Wa qawlu tuhrin fasilin bainal haydataini 15 yawman bilayaliha bil istiqra'i aidan. Adapun paling sedikitnya suci, minimal suci yang memisah di antara kedua haid adalah 15 hari 15 malam berdasarkan penelitian Imam Syafi'i juga. Wa kharaja bil haidataini at-tuhru baina haidin wa nifasin fa innahu yakunu duna dzalik. Beda dengan halnya suci yang memisah di antara kedua haid adalah suci yang memisah antara haid dan nifas. Kalau suci yang memisah antara haid dan nifas, maka boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Mula falau ra'at hamilun ad-dama thumma tahurat yawman mathalan thumma waladat faddamu ba'dal wiladati nifasun wa qablaha haidun. Ada perempuan hamil mengeluarkan darah, kemudian suci sehari semalam, kemudian melahirkan, maka darah setelah melahirkan disebut darah nifas, dan darah sebelum melahirkan disebut darah haid. Jadi seandainya ada perempuan hamil mengeluarkan darah sehari semalam minimal, kemudian suci bersih sehari semalam, kemudian lahir anak. Setelah anak mengeluarkan darah setelah melahirkan anak disebut darah nifas, sedangkan darah sebelum melahirkan yakni pada saat hamil disebut darah haid.
Walau ra'atin nifasa sittina thumma tahurat yauman mathalan thumma ra'at ad-dama kana haidun 'alal mu'tamad. Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah nifas 60 hari, kemudian suci sehari semalam, kemudian keluar darah lagi, maka darah yang keluar setelah 60 setelah terpisah sehari semalam tersebut disebut darah haid. Jadi saya ulang, jika ada seorang perempuan mengeluarkan darah nifas 60 hari kemudian berhenti suci sehari semalam, kemudian keluar lagi darah, maka darah yang keluar setelah suci tersebut disebut darah haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah Ibnu Qasim wa qad la yakunu bainahuma tuhurun idza taqaddama al-haidu akhdan min qawlihim law ra'at hamilun adataha ka khamsatin thumma tasalatil wiladatu bi akhiriha kana qabla al-wiladati haidun wa ma ba'daha nifasan wa qawlihim innal kharija halat tulqi wa ma'al waladi idza tasala bi haidin sabiqin haidun wa qadiyatu qawlihim sabiqin annahu law lam yasbiqhu yawmun wa lailatun lam yakun haidun wa in balagha ma'ama qablahu yawman wa lailatan. Imam Ibnu Qasim berkomentar, terkadang atau boleh jadi antara haid dan nifas tidak terpisah oleh suci. Ketika haidnya mendahului nifasnya. Ini mengambil kepahaman dari komentar ulama yang mengatakan jika ada orang hamil mengeluarkan darah katakan 5 hari, kemudian bersambung dengan melahirkan anak, maka darah sebelum melahirkan disebut haid dan darah setelah melahirkan disebut nifas. Dan juga diambil dari komentar ulama bahwa darah yang keluar pada saat melahirkan, pada saat tolki itu saat proses kelahiran, dan juga darah yang bersamaan dengan anak apabila bersambung dengan haid sebelumnya, maka darah yang keluar yang bersamaan dengan anak masuk dalam hukum haid. Darah yang bersamaan pada saat tolki, pada saat proses melahirkan, jika bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka ikut dihukum haid. Berarti kesimpulannya, apabila darah yang muncul sebelum melahirkan tidak mencapai sehari semalam, maka darah yang keluar pada saat tolki, pada saat proses kelahiran, dan darah yang bersama dengan anak tidak dihukumi haid, akan tetapi disebut darah rusak. Wa ibaratu nihayatil muhtaj wa kharaja bi qawlihi bainal haidataini at-tuhru baina haidin wa nifasin fayajuzu kaunuhu aqalla min dzalik sawa'un kana al-haidu mutaqaddiman 'ala nifasi am mutaakhiran anhu wa kana turubuhu ba'da bulughin nifasi aktsarahu kama fil majmu'. Dalam kitab Nihayatil Muhtad disebutkan, terkecuali dari suci yang memisah antara dua haid adalah suci yang memisah antara haid dan nifas. Kalau suci yang memisah antara haid dan nifas, maka boleh kurang dari 15 hari 15 malam, baik haidnya itu mendahului nifasnya atau haidnya jatuh setelah nifas, darah haid. Fa in tara'a qabla ayyabulu wa aktsarahu lam yakun haidun illa idza fasala bainahuma 15 yauman. Jika suci tersebut terjadi di tengah 60 hari, di dalam 60 hari, maka ditafsir, kalau suci yang memisah di antara darah kurang dari 15 hari 15 malam, maka darah setelah suci tersebut masih
masuk dalam hukum nifas. Toh ada orang mengeluarkan nifas 30 hari kemudian berhenti. Kemudian pada hari ke-41 baru keluar lagi darah. Nah, darah pada saat hari ke-41 disebut darah nifas karena yang misah cuma 10 hari. Kalau yang memisah, suci yang memisah di antara darah tersebut sudah mencapai 15 hari, maka darah yang keluar setelah suci 15 hari sudah masuk dalam hukum haid. Jadi saya ulang, kalau haidnya itu mendahului nifasnya, seperti contoh orang hamil mengeluarkan darah, kalau sudah mencapai sehari semalam maka disebut darah haid. Kemudian habis sehari semalam keluar darah, kemudian melahirkan anak, kemudian setelah melahirkan mengeluarkan darah nifas. Nah ini kalau haidnya mendahului nifasnya, meskipun tidak ada pemisah suci, maka darah sebelum melahirkan masih disebut darah haid dengan catatan sudah memenuhi unsur-unsur dalam darah haid, yakni tidak kurang sehari semalam. Beda dengan halnya haid itu jatuh setelah 60, setelah nifas. Kalau haid itu jatuh setelah nifas, disyaratkan setelah 60 hari harus ada suci. Setelah 60 hari harus ada suci. Katakan darah itu keluar sampai 60 berhenti. Setelah berhenti, kira-kira selang sehari semalam atau seharilah cukup atau setengah hari cukup. Yang penting setelah 60 hari ada suci. Meskipun sebentar, katakan setengah hari. Setelah berhenti setengah hari keluar darah lagi, maka darah yang keluar setelah 60 ini disebut darah haid karena sudah dipisah dengan suci meskipun sebentar. Atau dengan contoh keluar darah sampai 50 hari. Kemudian pada hari ke-61 keluar darah lagi. Maka darah yang keluar setelah 60 disebut darah haid karena setelah masa 60 masih ada jeda suci. Jadi setelah 60 masih ada jarak suci, ada pemisah suci walaupun sebentar. Kesimpulannya, suci yang memisah antara kedua haid tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Bahkan jika haid itu mendahului nifasnya tanpa pemisah suci pun, tetap darah sebelum melahirkan disebut darah haid asalkan sudah memenuhi unsur-unsur dalam bab haid, yakni tidak kurang dari sehari semalam. Contoh, ada orang hamil mengeluarkan darah sehari semalam penuh, kemudian melahirkan tanpa ada pemisah suci. Habis melahirkan keluar darah nifas. Beda dengan halnya ketika haid itu jatuh setelah nifas, maka tidak boleh tidak harus ada pemisah suci walaupun sebentar. Contoh seperti halnya orang nifas sampai 60 hari, kemudian berhenti sebentar, katakan 1 jam. Setelah 1 jam keluar darah sehari semalam, maka darah yang keluar setelah 60 tersebut disebut darah haid karena sudah dipisah suci walaupun sebentar, yakni 1 jam. Jika tidak sampai ada pemisah, contoh mengeluarkan darah melebihi 60 hari, katakan 61 hari. Kemudian setelah 61 hari libur sehari semalam. Setelah libur sehari semalam keluar lagi darah. Maka darah yang muncul setelah 60 tersebut tidak dikatakan darah haid, akan tetapi masuk dalam darah istihadah. Kenapa? Karena darahnya melampaui 60 tanpa pemisah. Jadi walhasil
darah yang keluar setelah 60 bisa disebut haid jika darah nifasnya tidak lebih dari 60. Kemudian ada pemisah suci, setelah suci kemudian keluar darah, barulah darah tersebut dikatakan darah nifas. Yang penting darah yang muncul setelah 60 sudah terpisah suci setelah 60 hari. Jadi umpama keluar darah nifas 50 hari, kemudian berhenti sampai hari ke-61 baru keluar lagi darah. Nah, darah yang keluar setelah ke-61 hari itu disebut darah haid karena sudah terpisah oleh suci, walaupun tidak sampai lebih dari 15 hari 15 malam pun. Ilahuna al-Fatihah.